Halo para wibu, konnichiwa, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Saito Stin, in the house. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anime yang rilis pada tahun 2020 berjudul Hachinante Sore wa Nainde Shou. Anime bergenre isekai ini akan menceritakan seorang pemuda yang tiba-tiba terbangun sebagai anak kecil di dunia lain. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, karena nanti malam saya masih ada jadwal meeting dengan Menteri Kewibuan. Jadi pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan kalian, selamat menonton dan... Kisah berawal dari seorang pemuda yang sedang memasak soto ayam di rumahnya. Tanpa seorang istri yang solehah di sisinya, ia harus memasak makanannya sendirian. Kemudian saat sudah siap memakan makanannya itu, ia malah tertidur dan terbangun sebagai seorang anak kecil di sebuah pesta. Nampaknya di sini ia bereinkarnasi menjadi seorang anak dari keluarga bangsawan miskin, tuan tanah di daerah tersebut yang bernama Wendelin. ベンデリン・フォン・ベンのバウマイスターと共に心より感謝申し上げます。領地はすべてクルト兄さんのもの。その瞬間に貴族も卒業ってわけだ。 Sebagai bangsawan miskin di sana, dirinya harus bekerja sangat keras saat tumbuh menjadi dewasa nantinya. Mengingat di mana hanya anak pertamalah yang akan mewarisi kekuasaan dari ayahnya saat ini. Kemudian Wendelin mulai mengumpulkan informasi dengan membaca banyak buku di ruang kerja ayahnya. Di sini ia menemukan sebuah fakta bahwa setiap manusia di dunia ini memiliki kemungkinan untuk mewarisi sebuah bakat sihir. 魔法使いになれる可能性は全ての人々に平等に与えられています。 Di mana keberadaan penyihir di dunia ini amat sangat langka yang membuat kedudukan mereka di kerajaan sebagai bangsawan kelas atas. 数千人に一人と言われており、大変珍しい存在です。 Ternyata Wendelin sendiri memiliki bakat sihir dalam dirinya, di mana ia mulai mengetahui akan bakatnya itu saat mencoba bola sihir di ruang ayahnya. 最初から信じてなかったし。よいしょ。 Dan kemudian ia mulai melatih bakatnya itu tanpa diketahui oleh siapapun di dalam hutan. 全く使い方がわからない。 Di dalam hutan, Wendelin bertemu dengan seorang pengguna sihir bernama Alfred yang kemudian membantu Wendelin mengasah bakat sihirnya itu. ヒレーダ辺境白家のお抱え魔法使いアルフレッド・レインフォード。 Kemudian mulai terkuak fakta bahwa Alfred adalah seorang undead yang masih mampu mempertahankan kesadarannya karena dirinya masih memiliki tujuan untuk mewariskan kekuatannya pada orang lain. ベル、私が語り死人なんだ。 Namun di sini karena tujuannya telah tercapai, lantas ia menyuruh Wendelin untuk melepaskan kutukannya itu dengan sihir suci yang telah ia ajarkan padanya. 私を浄化するんだ。 君こそ私が求めていた魔法使いだよ。 Beberapa tahun kemudian, Wendelin yang sudah beranjak dewasa memutuskan pergi dari rumahnya untuk masuk ke Akademi Petualang di ibu kota, di mana dirinya mendapatkan beasiswa atas bakat sihirnya itu. Di akademi, kemudian dirinya mulai membentuk party dengan teman barunya di sana. ルイーゼ・ヨランデ・アウレリア・オーフェルベークです。ブライヒレーダー辺境白家槍術師範。俺はアルニム・キッシャッケの五男でエルヴィン・フォン・アルニム
Suatu hari, semua siswa mendapatkan undangan untuk menghadiri pesta seorang duk terkenal bernama Amadeus. Wendelin yang juga hadir di sana bersama partinya diminta menemui duk tersebut secara pribadi. Sontak semua siswa di sana kaget melihat hal itu. 私の名はアマデウス・フライタークフォン・ブライヒレーダーと申します。少々お時間をいただきたいのですが。 Kemudian di sini terungkap fakta bahwa Alfred yang sebelumnya menjadi guru bagi Wendelin ternyata adalah murid dari penyihir kerajaan bernama Brentak, sekaligus bawahan dari keluarga duk tersebut. 以前筆頭を抱え魔法使いだったアルフレッド・レインフォードの師でもあります。ブランタークは探知魔法の優れた使い手でして。 Kemudian berkat jasanya terhadap keluarga duk, Wendelin akhirnya mewariskan uang dan rumah peninggalan Alfred yang ada di ibu kota. 金貨1枚がだいたい100万円だから。あとな、アルフレッドの屋敷があってよ。それもお前が引き継ぐようになったからね。 Setelah beberapa hari, Wendelin bersama teman partinya menaiki sebuah kapal terbang untuk menghadiri acara pernikahan kakaknya di ibu kota kerajaan. お兄さんの結婚式って貴族も来るんだっけ？おい。 Namun di perjalanan, tiba-tiba kapalnya diserang oleh Skeleton Dragon. 落ちるしかないだろう。 Lalu Wendelin dengan kekuatannya dengan mudah mengalahkan naga tersebut dengan sihir sucinya. Atas pencapaiannya itu, kemudian dirinya diundang ke istana kerajaan dan dianugerahkan gelar baron oleh sang raja. 表を上げるがよい。ベンデリン・フォン・ベンノ・バウマイスターよ。汝に第6位準男爵位を授けることとする。 Selang beberapa hari, Wendelin diundang oleh pendeta di kerajaan yang bernama Hohenheim. ホーエンハイム枢機卿。これは心ばかりのものではございますが、どうぞお納めください。 Nampaknya si pendeta bertujuan untuk menjodohkannya dengan cucunya yang cantik bernama Elise. これは私の孫娘でして。エリーゼ・カタリーナ・フォン・ホーエンハイムです。 Kemudian tanpa ragu, Wendelin menerima tawaran tersebut. Jangankan Wendelin, saya aja kalau ditawarkan perempuan bening kayak gitu, langsung mau. 出会って1分。婚約成立。 Keesokan harinya, Wendelin, Brentak, dan juga seorang penyihir bernama Armstrong ditugaskan raja untuk mengalahkan seekor naga dan monster di sebuah wilayah kosong di kerajaan. Heika, 我ら3人、早速パルケニア草原へ向かいたいと思います。 Raja ingin agar wilayah kosong tersebut nantinya bisa dikembangkan. グレードグランドの縄張りであり、開発は困難で。 Kemudian Wendelin, Elise, dan teman-temannya bergabung dengan misi penting tersebut, di mana Wendelin bertugas untuk mengalahkan si naga, temannya dan pasukan kerajaan bertugas melindungi kota dari serangan monster yang datang, sedangkan Elise bertugas menyembuhkan para pasukan yang terluka akibat pertempuran. Akhirnya Wendelin berhasil mengalahkan naga itu dan misi penaklukan tersebut berhasil diselesaikan. Singkat cerita, setelah 3 tahun, kelompok Wendelin telah bertambah kuat setelah menjalani latihan dengan para mentor mereka masing-masing. Di sini kelompoknya yang sudah menjadi petualang mendapatkan tugas dari raja untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Bersama Brentak, akhirnya mereka memulai misi pertama mereka sebagai seorang petualang.
Kemudian setelah beberapa hari, kelompok Wendelin berhasil menyelesaikan misinya dan mendapatkan penghargaan dari sang raja. 金貨200万枚 Namun di sini ia mendengar kabar dari Armstrong bahwa beredar rumor tentang kematiannya saat berada di reruntuhan. Nampaknya di kerajaan banyak orang yang tidak menyukai keberadaan Wendelin. 俺死んだことになってたんですか？ Sementara itu, di desa kampung halaman Wendelin, Kurt, kakak pertamanya yang mendengar rumor tentang kematian Wendelin, terlihat sangat senang, di mana nantinya harta dan kekuasaan Wendelin akan jatuh ke tangannya. Kemudian Wendelin merekrut seorang petualang bernama Roderick, di mana Roderick di sini bertugas menjaga rumah Wendelin di kerajaan dan melakukan investigasi terhadap rumor tersebut. このローデリヒ、必ずや見つけ出してみせましょうぞ。 Kemudian karena muncul beberapa undead di desa Wendelin, Raja memerintahkan Wendelin dan Rantak untuk menyucikan undead tersebut di sana agar tidak membahayakan rakyatnya. Di sini akhirnya Wendelin bisa pulang kembali ke kampung halamannya. Namun saat kedatangan Wendelin ke desanya, kakaknya Kurt nampaknya kesal karena ternyata Wendelin masih hidup. Kemudian mereka mulai bernegosiasi dengan Kurt karena undead di sini berada dalam wilayah kekuasaan Kurt. Namun karena sifat Kurt yang serakah, dirinya meminta pajak yang sangat tinggi atas izin dari tanahnya tersebut. 納金を払うのが筋だろう。ええ、そのつもりです。なら5割だ。 Singkat cerita, kelompok Wendelin mulai memurnikan para undead serta harus mengalahkan beberapa monster di sana. Dan mereka pun berhasil menjalankan misinya. Namun di sini terkuak fakta bahwa para penduduk desa merasa tidak senang dengan kepemimpinan Kurt, kakaknya. Lalu kepala desa meminta pada Wendelin untuk menggantikan kakaknya menjadi tuan tanah di sana. お願いがあります。ここの次期領主になっていただけませんか。 Namun ternyata tidak hanya kemauan dari kepala desa, kerajaan juga menginginkan Wendelin yang menjadi penguasa di wilayah itu. 王宮はお前がここの領主になることを望んでいる。 Nampaknya misi memurnikan undead hanyalah kedok kerajaan untuk memancing amarah Kurt, kakaknya. Keesokan harinya, Wendelin menemui kakaknya Kurt di rumahnya. Wendelin meminta kakaknya untuk memberikan sebagian wilayah yang tak terjamah di sana agar tidak terjadi pemberontakan dari para warga desa. Namun karena keserakahan Kurt, tentu saja dirinya menolak permintaan Wendelin dan mengusir dirinya dari sana. 今すぐ出て行け、このネセットや！ Singkat cerita, dengan bantuan seorang bawahan penjabat kerajaan, Kurt kakaknya mulai menyusun rencana untuk membunuh adiknya sendiri, Wendelin. 確かにその話が本当なら、ベンデリンの命を奪うことも。 Dengan sebuah suling sakti milik Caesar, ia berencana memanggil naga untuk membunuh Wendelin. Kemudian Kurt mulai melaksanakan rencananya itu. Ia mulai memainkan suling sakti itu yang bisa memanggil para naga. Namun di sini bukannya naga yang keluar, ia malah berubah menjadi sesosok monster besar. Ternyata suling sakti yang diberikan pada dirinya sebelumnya adalah suling palsu. Wendelin yang sedih akan apa yang terjadi pada kakaknya hampir saja terbunuh di sana. Untungnya ada Elise yang menolongnya. Dan dengan bantuan Elise, akhirnya ia dapat memurnikan makhluk tersebut. Setelah kejadian itu, Wendelin diundang ke istana kerajaan dan dia hadiahkan sebuah permintaan oleh sang raja. Kemudian Wendelin meminta pada raja untuk diberikan wewenang atas pemberian status kebangsawanan yang nantinya akan ia hadiahkan kepada anak-anak dari kakaknya Kurt. その空席となった爵位のうち2席分の任命権をいただきたいのです。 Kemudian Wendelin dibantu teman-temannya dan calon istrinya, Elise, mulai mengembangkan wilayah yang telah diberikan atas dirinya. ベンデリン様、お茶の準備ができましたよ。ああ、それがまだ終わらなくて。
Dan tamat. Ending yang sangat mengharukan, menggelegarkan, menyenangkan. Oke, sekian dulu alur cerita dari anime kali ini. Saya sadar banyak beberapa bagian anime yang masih belum saya ceritakan, mengingat di sini saya hanya menceritakan cerita utamanya saja. Dan bisa ditarik manfaat dari anime kali ini bahwa jangan bersikap serakah akan sesuatu, apalagi kekuasaan, karena sesungguhnya keserakahan hanya akan membawa sebuah kehancuran. Dan untuk yang terakhir, tidak bosan-bosan saya akan meminta dengan lantang pada kalian semua yang menonton video ini untuk like, komen, dan subscribe agar saya mendapatkan uang dari AdSense. Terima kasih, saya Saito undur diri. Salam Nolep Indonesia.